Soeharto dan problem politik. Lengsernya Soeharto pada Mei 1998 lampau tak membuat fondasi oligarkinya runtuh. Pun ketika meninggal pada 27 Januari 2008, tak membuat pemikirannya benar-benar mati. Setidaknya, ketika 27 tahun kemudian, konsolidasi politik seperti pada zamannya kembali berulang. Bahkan, rezim yang berkuasa sekarang menganugerahinya gelar pahlawan. Setara dengan Muhammad Hatta, Cut Nyak Dien, dan nama-nama besar lainnya, ironisnya, seperti mengejek. Nama Soeharto persis di atas nama Marsinah, tokoh buruh yang meregang nyawa setelah brutal disiksa pada Mei 1993 diduga akibat praktek kekuasaan totaliter yang dipraktekkan Orde Baru. Ini sama seperti menjadikan Jenderal Tan Swe dan Aung San Suu Kyi sama-sama menjadi pahlawan nasional. Represor dan korbannya sama-sama jadi pahlawan. Tentu saja penolakan banyak terjadi. Bagaimana bisa seorang jenderal yang naik dengan tampuk kekuasaan secara berdarah, menurut Cornell Paper 1965 adalah sebuah kop yang dipicu klik di internal TNI AD sendiri, yang kemudian menggunakan konsolidasinya dan dibantu CIA untuk menggebuk PKI, rival utamanya, guna merebut kekuasaan, bisa menjadi pahlawan. Bahkan, artikel di BBC membuat judul Indonesia names ex-diktator Soeharto as a national hero. Jejak berdarahnya lumayan panjang, jejak korupsi, kolusi, dan nepotismenya tak kalah panjang. Jejak dui fungsi ABRI-nya pun masih terasa sampai sekarang. Alasan pemerintah yang bilang bahwa bagaimanapun juga Soeharto mempunyai banyak jasa ke bangsa terasa mengada-ada dan menggelikan. Sebab, kalau bilang jasa, ia semuanya punya jasa. Bahkan, seorang penjajah seperti Jan Pieter Zoon Cohen, Daendels, ataupun Raffles juga punya jasa. Atau PKI pun juga tak kalah berjasanya. PKI adalah partai politik pertama di Indonesia yang melakukan pemberontakan ke Belanda pada 1926. Narasi buzzer yang menyebut bahwa yang tak setuju Soeharto menjadi pahlawan adalah keturunan PKI sangat receh dan bahkan terasa memalukan jika ditanggapi. Cukup ditanggapi dengan meme berikut. Tapi what's next? Selanjutnya apa? Kemungkinan besar ya, ini hanya akan menjadi protes sesaat dan segera dilupakan, dan kadang-kadang muncul ketika ada momentum. Begitu muncul problem bangsa yang lain. Karena, ya memang problem bangsa ini sangat banyak dan kompleks. Kekuatan sipil begitu terpecah, problem terlalu banyak. Ingatan kolektif juga begitu pendek, dan Gen Z sendiri tak pernah mengalami apa itu Orde Baru. Bakal akan terjadi lagi situasi yang membuat rakyat menghela nafas dan geleng-geleng kepala seperti ini lagi. Karena, problem mendasarnya tak pernah disasar dan dituju dalam setiap aksi massa besar, mengubah tatanan politik secara radikal. Pun terjadi di aksi massa Agustus lalu, yang tuntutannya tak pernah jelas, dan sorry to say untuk Jerome Pauline CS, tuntutannya tak konkret dan sulit menjadi pengikat arah perjuangan. Tuntutan 17+8 terlalu rumit dan susah dihafal. Padahal, persyaratan utama sebuah tuntutan adalah kalimat lugas yang mudah dihafal dan dipahami oleh masyarakat. Aksi massa yang terjadi sebelumnya tak pernah langsung menyasar jantung kekuasaan itu sendiri. Sehingga, konstelasi politik tak pernah berubah dan mereka mudah melakukan konsolidasi. Ingat bahwa setiap keputusan kebijakan negara selalu berada dalam ranah politik. Keputusan mengenai anggaran, keputusan mengenai batasan impor, keputusan mengenai ekonomi, dan apapun selalu dalam ranah politik. Diputuskan bersama oleh pemerintah dan DPR. Dan kita tahu, siapa di balik pemerintah dan DPR itu? Tepat sekali, parpol dan segenap politisinya. Dimulai sejak zaman Presiden Jokowi, konsolidasi politik di tingkatan elit benar-benar mengalami perubahan luar biasa. Tidak ada lagi oposisi di negeri ini. Tidak ada lagi anggota DPR RI menjadi wakil rakyat. Bullshit jika anggota dewan disebut wakil rakyat. Mereka tak lebih dari wakil parpol, atau menurut bahasa PDIP, adalah petugas partai belaka. Ketika terjadi aksi massa, mereka memang mengendurkan konsolidasinya dan seolah memenuhi tuntutan. Tapi, karena bangunan kartu paling dasarnya tak pernah diguncang, yakni parpol dan DPR, mereka bisa kembali melakukan konsolidasi. Ganti Kapolri atau Panglima TNI berapa kali pun juga akan percuma, karena bos villainnya tersembunyi dalam konsolidasi politik tersebut. Lihat bagaimana kemudian Uya-Kuya CS yang dikabarkan sudah dipecat atau mundur kembali menjadi anggota DPR. Lihat bagaimana TNI kembali ke banyak jabatan sipil itu juga hasil keputusan politik. Lihat bagaimana sengkarut energi, khususnya BBM dan listrik menjadi salah satu yang termahal di ASEAN, juga hasil dari deal-deal politik. Lihat bagaimana
Lalu, bagaimana bisa terjadi perubahan ketika sama sekali tidak ada perubahan yang didesakkan di bidang politik? Maka, perlu sekali jika terjadi aksi massa lagi, maka yang disasar adalah perubahan politik. Buat pembatasan masa jabatan 2 kali periode pada ketum parpol, buat pembatasan masa jabatan 2 kali bagi anggota DPR. Presiden saja bisa dibatasi masa jabatannya. Kok ketua parpol tidak bisa? Kok anggota dewan tidak bisa? Duduki gedung DPR MPR dan paksa mereka bersidang untuk mengubah UU Parpol dan UU terkait. Jika bisa, maka ini akan menjadi game changer. Tak ada lagi seorang ketum parpol menjadi orang berkuasa yang left unchecked. Tidak ada lagi ketum seumur hidup seperti Surya Paloh di Nasdem, Prabowo Subianto di Gerindra, Megawati di PDIP, Cak Imin di PKB, dan nama-nama lainnya. Begitu ada pergantian konstan di parpol dan anggota DPR, maka akan selalu terjadi dinamisasi politik, dan tak mungkin lagi terjadi konsolidasi politik edan-edanan seperti ini. Kalaupun ada, umurnya paling hanya 10 tahun, karena terbatasi masa jabatannya. Karena hakikat demokrasi adalah sebuah sistem untuk bisa menghalangi seseorang atau pihak untuk mengonsolidasi kekuasaannya secara berlebihan. Kekuasaan yang berlebih adalah corrupt absolutely.